oleh Bu Nergis Muriono. Pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi. Ilustrasi musik Hari Sabar. Teknik dan montase Jenny Mumu. Dengan sutradara Ferry Fadli. Wahyu Astabrata. Kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Sampur Jala Sutra. Kolo Cokro mengikuti rombongan Kiwari menuju hutan Kerapyak yang akan digunakan sebagai pesanggerahan Mataram. Dengan ilmu meringankan tubuh, Kolo Cokro melompat dari dahan ke dahan, dari pohon satu ke pohon lainnya. Kalau sudah mendekati rombongan, maka dia bertengger bagaikan seekor burung Raja Wali yang mengintai mangsanya. Hutan seperti ini, apakah mungkin digunakan sebagai tempat pesanggerahan, Kakang? Lihat saja nanti. Kau tidak perlu pusing-pusing memikirkannya. Semua ini sudah menjadi tugas dan tanggung jawabku. Kau tidak perlu khawatir. Aku melihat tempat ini justru memiliki daya tarik tersendiri. Tapi, Kakang, kurasakan tempat ini wingit dan angker sekali. Aku merinding melihat pohon-pohon yang amat besar dan berakar gantung, seperti hantu-hantu raksasa. Oh, Kakang! Kakang, aku ngeri sekali melihatnya. Kemanakah mereka pergi, Kakang? Salah satu yang menarik di Kerapyak ini adalah binatang-binatang itu. Berbagai jenis rusa dan kijang ada di tempat ini. Jadi, itu yang membuat Kanjeng Sinuwun memilih tempat ini sebagai pesanggerahannya. Kau bisa melihat sendiri berapa ratus kijang tadi yang melintas dengan cepat. Mereka tidak akan jauh berhenti dari tempat kita. Di balik hutan rimbun ini terdapat padang rumput yang cukup luas. Mereka menikmati rumput-rumput muda di sana. Kau ingin melihatnya? Tidak, Kakang. Aku tidak ingin kemana-mana. Aku khawatir sekali. Kau duduk di sini sebentar. Aku ingin bicara dengan mereka. Kakang. Sudahlah, tenang saja. Nini Warih duduk di bawah pohon besar ketika suaminya pergi berbincang dengan para prajurit kepercayaan Sang Prabu. Karena terlalu lelah, maka dia memejamkan matanya. Angin sepoi yang berhembus mengipasinya, membuatnya tertidur di sana. Nini Wari, kukipasi tubuhmu, kubelai sukmamamu. Ingin kunina popokan, kubawa kau ke surga loka. Nini Wari, bangunlah, bangkitlah. Mari ikutlah aku, mari kita melanglang buana bersama. Siapakah kau? Suaramu aku seperti pernah mendengar suaramu. Nini Wari, lihatlah kemari. Bangkitlah, marilah ikut aku, Nini Wari. Nini Wari. Kau mengenalku. Siapakah kau? Nini Wari, lihatlah kemari. Nini, ada apa? Nini, apa yang kau lihat? Ada apa di sana? Hanya seekor lutung. Mengapa kau takut? Bukankah di tempat kita juga banyak monyet dan lutung hitam seperti itu? Mengapa kau ketakutan seperti ini? Kenapa, Nini? Lutung itu mengagetkan aku, Kakang. Aku tadi tertidur. Tiba-tiba ia ada di dekatku. Jantungku hampir copot karenanya. Kakang, tolong usirlah lutung itu. Aku takut. Lutung adalah binatang yang baik. Nalurinya hampir sama dengan manusia. Aku tidak tega mengusirnya, Nini. Biarlah ia ada di sini.
ia tidak akan mengganggu kita. Tapi aku takut, Kakang. Suruhlah binatang itu pergi. Aku tak mau melihatnya. Ayo, kalau kau takut di sini, lebih baik ikut aku. Ayo. Semua yang ada di tempat itu terkejut sekali karena monyet hitam itu tiba-tiba jatuh di semak belukar tanpa daya. Monyet besar itu hanya bisa mengerang sebelum akhirnya tewas bersimbah darah dengan kepala pecah. Siapa yang tega membunuh binatang tak berdosa ini? Kami tidak tahu, Kiwari. Apakah benar di antara kalian tidak ada yang melepaskan senjata pada lutung itu? Benar, Kiwari. Kami tidak tahu. Kami hanya tahu tiba-tiba monyet itu jatuh dengan kepala pecah, Ki. Keterlaluan sekali. Kalau sampai Kanjeng Prabu mengetahui hal ini, beliau pasti marah sekali. Lutung dan monyet bukanlah binatang buruan yang patut dibunuh. Ia tidak merusak tanaman dan tidak merugikan manusia. Ya, daripada sia-sia, biarlah kami yang memotongnya, Ki. Kita panggang ramai-ramai untuk santap malam, Ki. Amit-amit jabang bayi dimakan. Aku curiga kepergian kita ini diikuti seseorang. Kita tidak aman. Jangan takut, Ki. Kami akan mencari orang itu. Kalau perlu, kita menangkapnya. Ada yang tidak beres. Bagaimana, Kakang? Apa ini? Apa yang harus kita lakukan? Kau tenang saja. Kau tidak perlu khawatir. Aku hanya tidak suka pada orang yang sewenang-wenang pada makhluk hidup. Kalau membunuh untuk dimakan tidak apa-apa. Tapi orang itu membunuh lutung itu dengan tujuan-tujuan tertentu. Ya, kalau memang demikian, saya dan kawan-kawan akan mencarinya. Hei, siapa di situ? Jangan lari. Hei, siapakah kau? Kaukah yang membunuh binatang tak berdosa itu? Ya, akulah yang membunuhnya. Kau? Siapa dirimu? Aku seorang pemburu. Jadi wajar jika aku membunuh buruanku. Di mana monyet hitam yang aku lempar tadi? Di mana? Kau hendak merampas buruanku. Siapa yang hendak merampas buruanmu? Ambillah. Monyet itu ada di sana, di balik pohon besar. Kau mengagetkan kami. Berhari-hari aku berburu, tapi tidak kudapatkan seekor pun binatang buruan. Maka aku membunuh monyet itu. Semula aku mencari kelinci, tapi kelinci di sini terengginas-terengginas, liar sekali, tidak seekor pun kudapat. Kalau kau menghendaki monyet itu, ya ambillah. Segera pergi dari sini dan jangan mengganggu kami. Kau tahu, kami mengemban tugas Sang Prabu untuk melihat tempat ini. Seorang pun tidak diperkenankan membunuh binatang di sini tanpa izin dari Sang Prabu. Lelaki itu berjalan terpincang-pincang menghampiri seonggok tubuh lutung besar yang kepalanya pecah, kena pukulan tenaga dalamnya dari jarak jauh. Mata lelaki itu nakal sekali ketika tahu Nini Warih dekat sekali dengan suaminya. Matanya mengerling sambil menyeret kaki lutung buruannya. Monyet ini terlalu besar. Aku tidak kuat membawanya. Aku tahu kalian pasti suka daging monyet bakar. Bagaimana kalau monyet ini kita panggang ramai-ramai? Hari semakin gelap. Kita bisa menikmati dagingnya bersama-sama. Bagaimana? Apakah kalian setuju? Kisanak, siapakah sebenarnya dirimu? Mengapa kau mengikuti kami? Tidak. Aku tidak mengikuti rombonganmu. Tapi aku adalah pemburu. Sudah wajar jika aku sering ada di tengah hutan seperti ini. Kau jangan mencurigai aku. Tanyakan pada kawanmu itu. Aku telah menjelaskan mengapa aku bunuh monyet hitam ini. Lutung bila kita panggang, dagingnya lezat sekali. Kau tidak percaya? Mari kita buktikan bersama. Aku cukup bersahabat, bukan? Memberikan buruanku untuk dinikmati bersama. Jadi, kau tidak perlu curiga kepadaku. Aku orang baik-baik. Aku ingin bersahabat dengan siapapun. Kita ini ada di tengah hutan, jadi wajar jika membunuh apa saja yang enak dimakan. Mereka akhirnya mengumpulkan ranting-ranting kering dan menyalakannya dengan api. Kerah hitam besar itu kini telah dipotong-potong dan dipanggang di atas bara. Baunya sedap sekali. Para prajurit mengelilingi bara api sambil menikmati daging panggang. Sementara Ki Warih dan istrinya duduk menjauh di dekat tenda yang telah didirikan untuk menginap di tengah hutan kerapiak itu. Mengapa kau pucat sekali, Nini? Dingin, Kakang. Sejak tadi kau perhatikan pria belepotan itu. Apa, Kakang? Pemburu kotor itu selalu melihat kemari. Ia memperhatikan kita. Aku tak memperhatikannya. Aku curiga
Jangan-jangan dia mata-mata. Dia mungkin orang yang kurang menyukai Kanjeng Sinuwun. Jangan terlalu berprasangka buruk pada orang lain. Tidak baik. Bagaimana aku tidak curiga ini? Ia datang tiba-tiba. Dengan mudah sekali para prajurit bisa menerima kehadirannya karena memberikan binatang buruannya pada mereka. Ia bisa mempengaruhi orang-orang istana dengan mudah. Ia memiliki kekuatan sihir yang cukup kuat. Aku merasakannya. Dari mana Kakang tahu jika orang itu punya kekuatan sihir? Aku dididik ayah sejak kecil untuk mengenali sekelilingku. Aku diminta memahami diriku. Ayah berharap agar aku benar-benar seperti air, hingga memberi nama padaku Warih. Warih adalah air. Air yang bisa menyesuaikan diri, yang bisa berada di mana-mana. Ayah juga mendidikku sebagai seorang dalang, hingga aku harus memahami diriku sendiri. Memahami apa yang kulakukan, supaya memahami dan mengerti apa yang dilakukan orang lain. Aku bisa merasakan getaran-getaran halus dan aneh setiap kali beradu pandang dengan pemburu itu. Ternyata kau merasakan apa yang kau rasakan, Kakang. Aku yakin dialah yang mempengaruhi aku. Ya, aku pun merasakan getaran-getaran aneh itu sejak tadi. Tapi aku tidak berani bilang padamu. Aku takut, Kakang. Takut sekali. Getaran itu seperti menguyak-uyak dadaku, memintaku agar aku selalu memandangnya. Semakin keras bertolak, getaran itu semakin kuat. Mengapa kau diam, Nini? Kenapa? Kakang. Kau dengar kata-kataku? Iya Kakang. Aku mendengar apa yang kau katakan padaku. Dalam hatimu bilang bahwa apa yang kurasakan juga kau rasakan, begitu? Tak perlu kau jawab. Jadi memang benar. Orang itu patut dicurigai. Betul begitu? Kakang, aku tak ingin kau punya musuh. Biarkanlah dia, Kakang. Aku tidak akan membiarkan orang lain mengganggu ketentraman keluargaku. Aku tidak akan pernah memaafkannya. Dia harus diberi pelajaran. Kakang, jangan. Kumohon kau tetap tenang, Kakang. Kau jangan terbawa hati dan perasaanmu. Ku minta kau tenang dalam menghadapi masalah seperti ini. Lebih-lebih masalah yang tidak masuk akal. Masalah yang hanya bisa kau lihat dengan batinmu sendiri, tanpa bukti yang bisa dicerna oleh akal sehat. Hati-hati, Kakang. Aku tahu apa yang paling pantas kulakukan. Ki Warih hanya diam memandangi istrinya yang wajahnya merah merona. Nyai Warih memalingkan wajahnya, tak mau membalas tatapan mata suaminya. Tetapi Ki Warih merengkuh pundaknya. Ki Warih cemas sekali memperhatikan istrinya yang pucat pasi. Dia semakin hangat merengkuhnya. Betapa dia sangat mengasihi istrinya. Lalu pandangan matanya menuju ke tempat perapian, di mana seorang pemburu yang tak dikenalnya sibuk mengunyah daging monyet panggang. Mata pemburu itu juling dan sesekali melirik ke arah mereka. Lihatlah, ia selalu memperhatikan kita. Aku seperti mengenal orang itu. Mengenalnya? Iya, aku seperti mengenalnya, Kakang. Di mana kau bertemu dia? Aku lupa, tapi aku seperti pernah mengenal orang itu. Jika aku perhatikan dia dengan baik, aku merasa pernah bertemu dengannya. Mengapa tidak ikut menikmati daging panggang? Kami sudah makan nasi. Perut kami kenyang. Ini, aku bawakan 2 potong. Silakan dicicipi. Hitam bulu monyet itu, tapi dagingnya sungguh gurih dan nikmat. Lebih-lebih kita nikmati di malam yang dingin seperti ini. Mari silakan. Mari, silakan Ki Dalang. Berikan juga pada istrimu, pasti dia menyukainya. Terima kasih, karena kau mau mengantarkan daging ini pada kami. Oke, Sanak, tunggu. Ada apa, Tuan? Tuan ada perlu dengan saya? Apa maksud dan tujuanmu selalu membuntuti kami? Membuntuti Tuan? Iya, kau membuntuti kami. Terus terang kami tidak suka dengan tindak tandukmu. Gelandangan seperti saya ini tidak perlu dicurigai, Tuan. Saya ini apa? Saya tidak punya tempat tinggal menetap. Saya tinggal dari hutan satu ke hutan yang lainnya. Dan saya paling senang jika mendapat kawan-kawan baru, termasuk tuan-tuan tentunya. Kau lihat sendiri,
20 prajurit pilihan yang ada di dalam tenda dan mereka yang duduk di sekeliling perapian. Jika aku menginginkan tenaga mereka, dengan mudah aku menangkapmu. Nah, sebelum hal itu terjadi padamu, aku minta kau pergi dari sini. Kenapa saya harus pergi, Tuan? Saya ingin sekali berkawan dengan tuan-tuan. Saya juga ingin berkawan dengan siapa saja yang ada di dekat saya. Yang saya temui di jalan-jalan, di ladang, di sawah, di pasar, ataupun di tengah hutan belantara seperti ini. Sungguh, saya ingin bersahabat. Jangan sampai di antara kita terjadi permusuhan. Jadi, kau tidak mau mendengarkan peringatanku? Tuan tidak bisa mengusir saya pergi dari sini. Kakang. Tuan jangan memukul saya. Baiklah. Saya akan pergi dari sini, Tuan. Tuan, saya akan menjauhi tempat ini. Kami tidak akan membiarkanmu hidup jika kau mengganggu orang kepercayaan Kanjeng Sultan. Apakah kau tidak tahu siapa orang yang berdiri depanmu? Tolol. Kenapa tuan-tuan mengepung saya? Jangan banyak mulut. Cepat, angkat kaki atau kupenggal lehermu. Kenapa tuan-tuan mencabut senjata? Senjata bisa menumpahkan darah, Tuan. Senjata ini bukan hanya bisa menumpahkan darah, tetapi bisa juga mengakhiri kekonyolanmu. Jangan coba-coba mengganggu ketentraman orang lain. Tulang belulang lutung itu belum hangus, Tuan. Tapi hati-hati, Tuan. Tuan telah berubah menilai saya. Oh, jadi kau tidak rela jika lutung itu kami santap rame-rame. Begitu, ketahuilah. Hutan Kerapiak ini milik Kanjeng Sultan, punya Kanjeng Siniwun. Apa yang kita makan adalah milik Kanjeng Siniwun. Jadi bukan milikmu. Kau sudah kami lindungi agar tidak dihukum. Tetapi sekarang kau mengungkit-ungkit hewan yang sudah jadi tai. Kurang ajar. Kau memang tidak tahu diuntung. Prajurit, tangkap dia. Pemburu yang wajahnya belepotan itu melompat ke sana kemari, menghindari serangan prajurit-prajurit yang mengawal Kiwari. Prajurit yang berjumlah 20 orang itu semakin rapat mengepung, tetapi mereka belum juga mampu menangkap pemburu itu. Jangan biarkan dia lolos. Ayo kebun. Ayo kebun apa-apa. Ayo. Rapatkan kepungan dia. Kalau tidak kabur, kau pasti akan mampus. Sejak tadi aku mencurigainya. Ia bukan sembarang orang. Apa yang harus kita lakukan, Ki? Apakah kami perlu mengejarnya? Biarkan saja ia pergi. Tapi ku minta agar tempat ini benar-benar diawasi dengan ketat. Aku yakin ada yang menyuruhnya membuntuti kita. Sejak dari Urangan, aku merasakan keanehan itu. Sayang aku tidak punya kawan untuk membicarakannya. Kutahan hingga kejadian lutung mati itu. Sekarang Kiwari bisa melakukan tugas sebaik-baiknya. Kami akan melakukan penjagaan 24 jam. Kami akan bergiliran. Malam itu juga, Kiwari duduk bersila menghadap ke timur. Dia bermaksud meneliti dengan seksama tempat yang akan didirikan pesanggrahan yang telah dirancangnya dengan baik. Sementara istrinya tidur di dalam tenda, dijaga para prajurit pilihan. Sementara itu, di Wisma Kepangeranan, kediaman Pangeran Puger, masih nampak kesibukan menjelang keberangkatannya menuju ke Demak Bintoro. Pangeran itu berdiri tak jauh dari tempat duduk Larasati, sang istri. Kau belum melihat Kolo Cokro, Nimas? Sejak Kang Mas panggil kemarin, ia belum juga kelihatan. Kita tunggu sebentar lagi, Kang Mas. Jika tidak segera datang, terpaksa kita harus meninggalkannya. Kalau mau datang, biarlah ia menyusul ke Demak. Aku harus menunggunya, Nimas. Mengapa Kang Mas bergantung padanya? Bukannya aku bergantung kepadanya, tetapi ia bisa melakukan tugas-tugas berat di Mataram. Kemarin Nimas dengar sendiri keputusannya bahwa ia ingin menetap di Mataram. Biarkan saja ia tidak datang, Kang Mas. Lebih baik kita segera berangkat. Jangan sampai matahari terlalu tinggi, Kang Mas. Paman. Bagaimana Kanjeng Pangeran? Paman Tondo Negoro, sebetulnya saya ingin ketemu Kolo Cokro. Tapi sampai sekarang ia belum nampak batang hidungnya. Kita lebih baik segera berangkat.
Jangan sampai terlalu siang. Betul, Paman. Lebih baik kita segera berangkat. Menunggu apa lagi? Sudahlah, Kang Mas. Jangan memikirkan pemuda sinting itu. Kau masih punya banyak abdi dalam. Jangan memikirkan orang yang tidak tahu diberi kepercayaan. Kau belum tahu siapa Kolo Cokro itu. Ia lain dengan yang lain. Ia memiliki kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Mengapa berhenti, Wasto? Ada yang menghentikan kita, Kanjeng Pangeran. Biarlah hamba yang turun. Mengapa kau menghentikan kami, Kisanak? Wasto, mengapa kau tidak mengenalku? Mana Kanjeng Pangeran? Kau, suaramu? Bilang pada Pangeran, Kolo Cokro ingin bicara. Cepat, Wasto. Ampun, Pangeran. Baru sekarang hamba menghadap. Kolo Cokro, mengapa wajahmu berlepotan seperti itu? Ampunkan saya, Pangeran. Saya agak terlambat. Bagaimana dengan tugasmu, Kolo Cokro? Semuanya dapat berjalan dengan baik, Pangeran. Percayalah, saya akan menjalankannya dengan baik. Aku percaya kepadamu, Kolo Cokro. Kini aku tidak tinggal lagi di Mataram. Untuk itu, menjadi tugas dan tanggung jawabmu mencari pengaruh di kota raja. Percayalah pada saya, Pangeran. Saya berjanji tidak akan lama akan saya kumpulkan para pemuda sebanyak-banyaknya demi cita-cita Pangeran. Hup. Itu untuk uang lelahmu. Dan jika nanti kurang, kau datanglah ke Demak. Untuk uang lelah? Iya. Selamat tinggal, Kolo Cokro. Sampai nanti. Selamat jalan, Pangeran. Terima kasih atas uang lelahnya. Wasto, kendalikan kereta Pangeran sebaik-baiknya. Awas, jika terjadi apa-apa, kepalamu akan menjadi taruhannya. Rombongan Pangeran Puger melanjutkan perjalanan menuju Demak. Kolo Cokro memperhatikan rombongan kereta kuda itu dengan bertolak pinggang, lalu tersenyum-senyum sambil menimang buntalan kepingan emas yang diberikan Pangeran Puger kepadanya. Pangeran Puger. Kau ternyata baik sekali. Uang ini cukup untuk makan dan minum, untuk segala keperluanku di kota Raja Mataram. Tubuh Kolo Cokro melesat bagaikan kilat ketika kaki kirinya menjejak tanah. Bayangannya lenyap di balik kerimbunan hutan rimba. Sementara itu, di hutan Krapyak, Ki Warih masih memetak tempat itu sebagai pesanggerahan Istana Mataram. Tempat ini lebih baik. Yang jelas, kurasakan lebih damai dan tenang bila kubandingkan dengan di bawah pohon besar itu. Karena kau akan digigit lutung? Kakang, berapa lama kau mengerjakan rancang bangun di sini? Tentu saja sampai selesai ini. Sampai selesai. Artinya kau tinggal di sini lama sekali, Kakang. Bagaimana seandainya selama kau mengerjakan pesanggerahan Krapyak, aku kembali ke desa? Nini, kau kangen pada Sukmo? Iya, Kakang. Demikian juga aku. Aku pun kangen pada anak kita. Tapi kumohon kau tahu, kita dipercaya Kanjeng Sultan. Kanjeng Sinuwun mengharapkan pengabdian kita. Pekerjaan ini bukan pekerjaan kecil, Nini. Jangan sampai kepercayaan itu lenyap dari tangan kita. Beginilah hidup sebagai seniman, Nini. Seniman, seninya zaman. Aku percaya jika kau tetap di sampingku, pekerjaan ini akan terasa ringan. Sebab aku merasa ada yang membantu. Tapi Kakang, kenapa kau nampak sedih, Nini? Kakang, aku selalu ingat anak kita, Sukmo. Kakang, aku merindukannya. Nini Warih sedih sekali. Tatapan matanya berkaca-kaca. Suaminya hanya bisa merengkuh bahunya dan meremasnya penuh kasih sayang. Lalu kepalanya dijatuhkannya di pundak suaminya dengan lemah.
bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.